Presiden Joko Widodo meminta Komisi Pemberantasan Korupsi untuk segera mengusut kasus korupsi IKTP senilai 5,9 triliun rupiah yang menyeret sejumlah nama besar. Presiden mengaku permasalahan IKTP telah mempengaruhi kinerja Kementerian Dalam Negeri. Ini diproses hukum yang benar, dan saya yakin KPK bertindak profesional terhadap kasus ini. Termasuk jika ada nama dari kabinet Bapak, Pak, salah satu. Asas praduga tak bersalah, udah serahkan ke KPK, udah kan? Ya. Iya, ini juga ada problem juga, kita harus buka juga kan. Karena ada masalah IKTP ini, sehingga di Kemendagri sekarang ini semuanya juga ragu-ragu, resah melakukan sesuatu. Karena juga takut, supaya diketahui di Kemendagri yang dipanggil ke KPK itu ada 32, bolak-balik itu. Jadi kalau ada masalah kekurangan belangko, masalah keterlambatan itu imbas dari problem IKTP ini. Jadi ya kita mohon maaf kalau masih ada problem-problem seperti itu. Karena memang ya mestinya peralatannya harusnya cerak rampung. Ini habisnya 6 triliun, jadinya hanya sebuah KTP yang dulu kertas, ini plastik hanya itu. Pemirsa, proyek KTP elektronik menjadi sorotan publik ketika KPK membongkar mega korupsi yang merugikan negara sekitar 2,3 triliun rupiah. Satu nama yang disebut-sebut terkait adalah Ketua DPR RI periode 2009-2014 Marzuki Ali yang telah melaporkan kedua terdakwa atas tuduhan pencemaran nama baik. Dan saat ini telah hadir Bapak Marzuki Ali di studio bersama kami untuk membahas kasus ini yang seolah dicatut begitu namanya. Selamat sore Pak Marzuki Ali. Selamat sore Bapak. Selamat sore. Terima kasih sudah hadir di iNews TV untuk sama-sama. berbagi begitu ya. Cerita sebenarnya ini di balik pencatutan nama ini ada apa sih Pak? Ya, kalau dicatut nama Ketua DPR udah beberapa kali sih. Jadi bukan pertama kali Ketua DPR dicatut. Hanya karena ini masuk ke dokumen peradilan, maka ini menjadi masalah besar bagi saya. Kalau dulu kan hanya di luar peradilan. Hanya sampai di KPK saja, tidak muncul ke peradilan. Tapi sekarang kan muncul di peradilan. Dan ini masalah besar. Kenapa? Kalau muncul di peradilan, artinya kan ini ada fakta hukum. Ya kan? Ada fakta hukum bahwa saya memang menerima uang itu. Nyatanya? Nah, persoalannya, saya tuh nggak kenal, orang-orang ini nggak kenal semua. Bicara IKTP nggak pernah, lalu bicara proyek nggak pernah, bicara anggaran nggak pernah. Saya itu menganggap Ketua DPR itu jabatan yang sangat mulia. Karena apa? Satu di antara 250 juta ya, rakyat Indonesia. Jadi kan luar biasa amanahnya. Saya menanggung beban amanah dari 250 juta rakyat Indonesia. Jadi menjabat Ketua DPR itu tidak main-main ya Pak ya? Harus dijaga. Marwah Ketua DPR itu harus dijaga. Makanya komitmen saya, begitu saya jadi Ketua DPR, saya harus betul-betul bekerja amanah untuk kepentingan rakyat kita. Jadi manakala nama saya dibawa ke ranah publik, masuk ke pengadilan, ini nggak main-main. Nah, kenapa sih 3 orang saya laporkan sebagai pihak yang melakukan pencemaran nama baik dan fitnah. Saya coba mempelajari dalam dokumen dakwaan ya, yang dibuat oleh KPK, jaksa KPK, yang menyatakan bahwa akan dibagikan kepada saya itu dan lain-lain itu si Andi. Andi apa namanya, saya namanya kadang sering lupa saya. Andi Narogong lah. Saya kenalnya Narogong aja. Nah, dia melapor kepada terdakwa 2 ya, Sugiarto sebagai direktur, bahwa dia akan membagikan ya, 520 miliar. Ya, 520 miliar kepada 1, 2, 3, 4. Jadi belum dibagikan loh, akan. Kan?
Nah, di dalam dokumen dakwaan juga disampaikan bahwa terdakwa 2 melapor kepada terdakwa 1. Terdakwa 1 katanya menyetujui. Makanya 3 orang inilah yang saya gugat, ya, telah mencemarkan nama baik dan telah memfitnah. Ya. Baik, jika kita lihat begitu kemarin pada saat persidangan pertama ini gembar-gembor sejumlah nama, salah satunya nama Bapak ini mulai mencuat begitu di persidangan yang Anda bilang ini tidak main-main. Tapi jika ini memang sudah keluar di persidangan, bukankah ketika ingin mengeluarkan nama seseorang dalam surat dakwaan ini harus berdasarkan penyelidikan terlebih dahulu dari pihak kepolisian? Dan apakah memang Anda sebelumnya tidak, sudah pernah dikonfirmasi? Ya, saya baca dokumennya itu, ya, hanya berada di depan nama saya, tidak ada peristiwanya. Kan harus ada peristiwanya. Misalnya seperti yang lain disebutkan ada pertemuan pada tanggal sekian, dibahas dan sebagainya kan. Nama saya itu hanya tercantum, tidak ada peristiwanya di belakang. Tidak ada misalnya kapan saya bertemu, atau telepon, atau misalnya ya saya bekerja mengawal, mengamankan atau apa. Nggak ada peristiwanya. Hanya begitu saja untuk dibagikan Marzuki Ali 20 miliar. Selesai, nggak ada cerita yang lain-lain. Jadi dari pihak KPK sendiri tidak ada konfirmasi terlebih dahulu ke Bapak? Nggak ada. Belum pernah saya dipanggil. Makanya saya ya prihatin aja sih ya. Kemarin Wakil Ketua KPK bilang, Pak Saud yang saya hormati, ya nggak apa-apa kok, biasa-biasa saja. Ini bukan biasa mencantumkan nama orang yang belum diklarifikasi, ya, apakah dalam bentuk aliran dana, misalnya kan dibuktikan kan? Ya, ada peristiwa-peristiwanya yang bisa diceritakan. Itu membuat saya menjadi galau cara-cara penegakan hukum demikian. Artinya nama kita tuh bisa dihancurkan sesaat dengan tindakan seperti ini. Dan ini dianggap biasa? Ya dianggap biasa oleh Pak Saud. Kan rusak penegakan hukum kita. Kalau orang yang tidak mengerti apa-apa, saya pastikan saya tidak mengerti apa-apa. Saya pastikan saya tidak berurusan dengan EKTP. Saya pastikan tidak pernah bertemu dengan orang-orang itu. Ya, Jadi, Bapak kalau kita flashback Pak, Bapak dulu ketika itu menjabat menjadi Ketua DPR tahun 2009-2014. Apakah Bapak tidak pernah mendengar selentingan atau kabar mengenai penyelewengan ini? jadi pimpinan DPR itu bisa berperan ya untuk mengkoordinasikan dan sebagainya. Kan ada wakil ketua. Nah, wakil ketua DPR itu yang mengkoordinasikan. Semua komisi itu habis terbagi di wakil ketua DPR. Nah, untuk komisi 2 itu wakil ketua bidang, koordinator Polkam, politik keamanan. Itu komisi 2, komisi 1, itu di bawah dia. Nah, kok nama dia nggak ada, kok lompat ke nama saya kan? Nah, lalu kalau di dalam proses pembahasan tidak terjadi masalah, adem ayem, seluruh praksinya tenang, ya. Anggota komisi 2 selesai, Banggar tenang, kita nggak akan pernah tahu, ya kan? Dibawa ke paripurna, biasanya yang mimpin sidang paripurna bukan saya, terkait bidang anggaran. Anggaran itu yang membawahi koordinator bidang keuangan, ya. Jadi kita ada bagi tugas. Nah, saya tahu masalah ini setelah ada seorang KPPU komisioner. Itu di tahun berapa Pak? Rasanya 2012, saya lupa. Tender sudah selesai. Ini datang ke saya ke kantor. Dia nyampaikan begini, Pak Ketua, ini tender EKTP ini masalah besar. Loh, kenapa? Ya tapi kami di KPPU ini masih belum satu suara untuk membongkar ini. Baik, reaksi Anda pada saat itu? Nah, saya bilang begini aja, ya tolong diundang ketua KPPU-nya ketemu saya di rumah. Akhirnya datang ketua KPPU-nya Pak Tajudin, anggotanya Pak Dedi, sama Pak Yoyo ketiga ke rumah saya. Saya jelaskan kepada Pak Tajudin, Pak Tajudin, ini bicara anggaran negara. Ini bicara masalah penyelewengan uang negara. Saya tahu Bapak dari partai politik, saya bilang. Tolong buka baju Bapak. Ya. Tolong Bapak bicara independen, proses saja masalah ini. Nah, kalau nanti dalam prosesnya tidak bersalah, ya tutup buku. Tapi kalau dalam proses penyelidikan nanti bermasalah, ya kita putuskan bermasalah. Akhirnya dibentuk majelis. Ketika itu ya? Ya, majelis yang menyidangkan.
Jadi langsung ada reaksi ketika ada pertemuan itu? Ya, sudah itu ada dibentuk majelis, diadilin. Nah, dalam proses peradilan itu diputuskan 3 yang mendukung, artinya itu melanggar, 2 yang tidak mendukung, artinya menyatakan benar. Kan berarti ini diputuskan melanggar kan? Lalu banding, Kementerian Dalam Negeri banding, karena menganggap itu nggak ada masalah, ya kan? Nah, keputusan peradilan membatalkan keputusan KPU. Baik. Ya. Nah, lalu komisioner ini diganti karena waktunya habis. Saya putus kontak. Ya. Nah, lalu berapa hari yang lalu saya hubungi, 2 hari yang lalu saya dengar berita ini, saya hubungi Pak Yoyo. Pak Yoyo, setelah itu gimana? Kami ada kasasi ke Mahkamah Agung katanya. Nah, kasasi itu memenangkan kami, KPPU. Tapi keputusan itu prihatin kita. Dendanya kecil sekali. Hanya denda saja. Kita tahu kan keputusan denda KPPU itu maksimum 25 miliar. Padahal ini uangnya triliunan kan? Nah itu. Nah, tetapi mereka tidak habis akal. Berkas-berkas penyelidikan KPPU ini diserahkan kepada KPK. Nah, inilah mulailah senario baru di KPK. Nah, KPK melihat ini ada terjadi penyelewengan uang negara, dia rekrut anggota ada orang KPPU yang tadinya tugasnya investigasi. Baik. Dia yang Anda maksud di sini adalah Orang KPPU. Jadi Anda tahu siapa? Enggak. Dia KPK menjadikan karyawan KPK dari investigator daripada IKTP. Jadi ada investigasinya kan? Nah, itu dijadikan penyidik di KPK. Sehingga ini menjadi bola salju. Oke. Itu kira-kira. Nah, artinya apa? Ya saya kaget juga kok. Saya ini rasanya sudah berpikir bagaimana meluruskan kok saya disebut diberi. Jadi kan? kena ya? Ya kena sih loh. Saya yakin saya nggak terima kok. Saya nggak kenal. Saya ini begini loh. Ya. Tadi saya bilang, saya ini jaga loh marwah ketua DPR. Makanya saya kerja betul untuk kepentingan rakyat. Saya secara ekonomi udah siap untuk berpolitik. Maka saya nggak main-main. Jadi orang berpolitik tuh harus siap secara ekonomi. Kalau nggak siap secara ekonomi nggak usahlah berpolitik dah. Pasti dia akan terpengaruh dengan aktivitas-aktivitas yang merugikan negara. Nah Pak, kalau menurut pribadi Bapak sendiri, kira-kira apa alasan nama Bapak ikut tercatut? Menurut pribadi Bapak? Enak kok ketua DPR kan nggak pernah mikirin duit barangkali. Iya kan? Nggak pernah main-main proyek. Semua orang tahu. Saya nggak pernah main-main. Jadi dicatut kan enak. Kan nggak keluar mencatut ini. Hanya ngomong dengan direktur, dirjen, saya mau kasih Pak Ketua DPR ya. Uangnya kan dikantongin. Hanya persoalan nilep dana aja. Ini informasi saya dengar, ada nama-nama yang itu nerima duit. Dia bilang, kurang ajar kata. Saya dikasih sini, padahal nggak segini saya terima. Artinya kan ditilep juga. Jadi ada yang dikasih kan. Artinya yang dalam tabel itu ya, dikasihkan. Tapi tidak sebesar itu. Memang luar biasa orang ini. Uang sedemikian banyak, 520 miliar yang dia pegang. Saya kira lebih dari 70% dimakan sama dia. Nah ini yang harus KPK kejar orang ini, supaya uang ini kembali. Sekarang masih bebas orang ini. Siapa Pak? Ya Andi Narogong itu. Yang Andi, Ignatius apa nama itu? Andi Antus, saya lupa tuh namanya, saya nggak kenal sama sekali. Andi Agustinus. Nah, Andi Agustinus alias Andi Narogong. KPK jangan lepaskan loh ini. Tapi nggak tahu, saya kira yakin KPK sudah memantau sih. Ini ada peluang untuk uangnya dilarikan ini. Pasti uangnya banyak dengan dia. Baik, terkait dengan nama-nama yang disebutkan ini tidak hanya nama Anda, tapi juga nama-nama yang lainnya, nama-nama besar begitu seperti Ganjar Pranowo juga disebutkan dan semuanya juga mengelak terlibat begitu dalam kasus tersebut. Makanya saya himbau teman-teman yang merasa namanya difitnah, dijual, dicatut, mari kita sama-sama ke Baris-Krim. Supaya bulat loh. Kita tantang kepada Andi Narogongnya. Supaya kita clear betul-betul rakyat kita ya. Rakyat kita tuh percaya sama kita. Kalau membantah ya tuduhan KPK itu, rakyat sudah nggak percaya lagi. Ya karena dengan adanya kasus ini jadi nah, korupsi semua itu orang yang membantah
ternyata di KPK kan nggak bisa ngomong untuk tersangka ya. Tetapi untuk yang dijadikan disebut-sebut selama ini kan hanya selesai begitu aja. Nah, saya harapkan ya, nama kita sudah dihancurkan, mari kita sama-sama ke Baris-Krim. Jadi Anda menyarankan mereka yang disebutkan namanya juga untuk Yang melaporkan. yang merasa tidak terima, ya laporkan. Supaya clear, supaya kita ini betul-betul bersikap tegas bahwa orang ini memfitnah kita, orang ini mencatut nama kita harus dihukum. Jangan dibiarkan loh. Ini kejahatan. Iya kan? Kalau kita merasa betul-betul terhina. Tapi kalau kita menganggap biasa-biasa saja, silahkan aja. Baik, tadi juga ada yang Anda ceritakan begitu terkait dengan sebenarnya kasus ini sedang dalam proses banding dan juga masih belum selesai. Tapi ternyata sudah. Putusan MA sudah. Kemudian tadi ada masih proses, namun dokumen dibawa ke KPK. Iya, itu. Pantauan Anda sebelumnya mengapa sampai terputus begitu dari kasus yang sebelumnya Anda tangani? Apakah memang karena Anda sudah tidak menjabat lagi? Saya begini, saya nggak ngerti. Saya nggak dalam konteks secara teknis ikut di sana. Itu kan domainnya KPPU. Jadi saya nggak ikut. Saya hanya memberi support saja. Yang beri support itu, ya Anda sebagai ya, lembaga independen yang memang tugasnya mengawasi ya, apakah terjadi persaingan tidak sehat, ya kan? Dari 7 yang masuk, lalu yang 5 dikalahkan secara teknis. Nah, ini apakah ada usaha-usaha untuk menyingkirkan yang ini, sehingga 2 ini dinyatakan lolos secara teknis, ya kan? Sehingga pada saat masuk harga, hanya 2 ini saja yang dibandingkan. Nah, ini kan bisa dilihat. Apakah digagalkan secara teknis ini memenuhi syarat? Apakah ini senario sehingga ini digagalkan, sehingga hanya yang menang secara teknis hanya 2. Menurut Anda ini sebagai? Loh, inilah makanya, ini kan tugas daripada KPPU kan. Karena tugas KPPU, ya KPPU lah yang menyelidiki. Nah, hasil penyidikan KPPU itu banyak pelanggaran. Gitu kan. Makanya rapat majelis KPPU itu membatalkan tender itu. Bapak, dengan adanya kasus ini masyarakat jadi beranggapan bahwa DPR menjadi ladang basah untuk melakukan korupsi. Nah, tanggapan Bapak sendiri gimana jadinya? Ini yang saya harus luruskan. DPR itu tidak bisa korupsi kalau tidak kerjasama dengan pemerintah. Yang melakukan tender siapa? Tender itu dimakapkan di pemerintah. Uang hasil tender yang dimakap inilah yang dibagi-bagi. Jadi ini simbiose, mutualistis, kerjasama yang saling membahagiakan dalam konteks dunia, tapi melarat nanti kan masuk di hotel Prodeo kan. Nah, jadi ini simbiose mutualistis. Saya pernah sampaikan ke pemerintah waktu saya ketua DPR, hei pemerintah, bahwa inisiatif APBN itu hanya satu di pemerintah. Jadi undang-undang ya. Satu-satunya undang-undang yang inisiatifnya pemerintah hanya undang-undang tentang APBN. Kalau undang-undang lain bisa inisiatif DPR, ya, usulan DPD dan lain sebagainya, kan? Bisa usulan pemerintah, itu biasa. Tapi kalau APBN inisiatifnya tuh hanya dari pemerintah. Apapun yang disodorkan pemerintah kepada Dewan itu yang dibahas, tidak boleh ditambah, nggak boleh masukin program, nggak bisa. Karena itu haknya pemerintah. Jangan kasih uang DPR. Bahas. Saya bilang, saya jamin itu disahkan. Tapi nyatanya tetap aja. Kenapa? Saling menguntungkan. Jadi menurut Anda DPR bisa korupsi jika ada kerjasama dengan pemerintah? Dengan pemerintah. Dalam Jadi, kasus ini? Lah iyalah kan dari Kemendagri, ada investornya. Investornya kan pihak swasta. Ya kan? Pemerintahnya sudah ada yang dinyatakan sebagai tersangka begitu. Iya, Bagaimana dari sisi DPR menurut Anda? Apakah memang ada teman-teman di DPR yang terlibat? Ini kan pasti sudah ada yang mengembalikan uang, kan pasti terlibat sudah. Kan sudah ada. Tapi yang dikembalikan ini masih jauh sekali dari angka 2,3. Makanya dikejar uang itu. Yang kepada yang tukang bagi ini. Berarti dugaannya masih banyak anggota lain yang belum Iya, mengembalikan. yang besar-besar katanya ini belum mengembalikan. Yang mengembalikan kecil-kecil. Tapi belum tentu juga loh KPK. Bahwa yang mengembalikan kecil ini dia dapat besar, ya, dia mengembalikan kecil ini dulu mungkin yang dikasihkan oleh yang fasilitator tukang bagi ini memang segitu barangkali.
Bapak ini kan terakhir 2014 ya Pak ya, berarti sekarang sudah menjabat orang lain lagi. Apakah fenomena ini memang masih terkesan kental ada di lingkungan DPR? Sepanjang pihak pemerintah masih berlaku demikian, maka itu tidak akan pernah berhenti. Walaupun dia sampai katanya satuan dua, masih nggak bisa berhenti. Kenapa? Masih titip, masih minta. Nyata yang ditangkap terakhir kan, masih bisa ngalokasikan anggaran. Nggak ada hak DPR mengalokasikan anggaran. Begitu mengalokasikan anggaran, dia pasti ada fee di balik itu. Makanya jangan dikasih hak Dewan untuk mengalokasikan anggaran. Semua alokasi oleh pemerintah. Boleh usulan. Ya. Makanya saya dulu mengusulkan pada Pak Presiden SBY, ada forum di mana kita dapat aspirasi kan dari masyarakat. Saya sebagai ketua DPR, misalnya dapil saya di Jakarta Utara ada jembatan yang sudah bermasalah. Kalau putus ini bisa orang ini nggak bisa nyebrang. Nah, ada ruang komunikasi antara kita dengan pemerintah. Nah, aspirasi saya teruskan pemerintah dalam bentuk apa tuh? Ya, laporan daripada masyarakat. Nah, silakan pemerintah sama-sama cek, tapi semuanya itu domain pemerintah. Tidak perlu dikasihkan sekian, kamu carilah. Ini bukan begitu. Baik, nah terkait dengan kasus yang Anda laporkan begitu ke Barreskrim Polri, kira-kira kelanjutannya seperti apa? Apakah sudah ada konfirmasi prosesnya selanjutnya akan seperti apa? Ya, ini sudah tugas kepolisian ya untuk menegakkan hukum sesuai dengan amanat undang-undang, bahwa ada pelanggaran pasal pidana KUHP dan pasal undang-undang ITE. Kalau itu memenuhi unsur, ya saya minta kepada Barreskrim untuk tindak lanjut. Saya yakin ini terpenuhi unsur itu. Karena jelas kok. Jadi sekali lagi saya minta dukungan Kapolri, Pak Tito ya, untuk memerintahkan bawahnya untuk menindaklanjutin ini. Kalau memang ini tidak ada unsur, ya batalkan. Keluarkan surat pemberhentian ya. Atau kalau dia memenuhi unsur, segera tindak lanjut. Baik. Supaya orang ini tidak berkeliaran memfitnah orang. Ya. Ini masih berkeliaran, belum jadi tersangka loh. Baik, nah kita akan melihat seperti apa kira-kira apa yang ingin Pak Marzuki Ali dapatkan begitu ya ketika nanti ternyata terbukti atau tidak terbukti begitu yang disebutkan di persidangan. Jika memang tidak terbukti, apa yang ingin Anda dapatkan agar nama Anda kembali bersih? Kita Namun masih kita akan bahasnya terus sesaat lagi setelah kumandang azan berikut ini. Tetaplah bersama kami di News Petang.